Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru bahasa Indonesia yaitu Ibu Irma berupa drama yang dikutip dari cerita sejarah yang berjudul Detik-Detik Proklamasi. Berikut drama dari kelompok kami. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosot dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerang tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. Was news of the defeat of Japan which surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada anggota PPKI? Tapi menurut saya, sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentuk Jepang dan jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia adalah kekuatan Jepang. Sebaiknya segera kita melakukan proklamasi selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Mendengar dari radio bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena menurut Bung Karno yang berhak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Dengar kekalahan Jepang atas sekutu dari radio televisi London di Bandung. Dari itu, dari golongan muda mengadakan rapat tadi siang, dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita bisa mempercayai PPKI karena PPKI bentukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia bukanlah dari bangsa lain melainkan dari kita sendiri. Bukan begitu, kita seharusnya tetap membicarakannya dengan PPKI karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus segera merebut kemerdekaan Indonesia, Bung. Biarkan revolusi malam ini juga. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku, selengkan kepala saya ke pojok itu malam ini juga. Tidak usah menunggu esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi.
Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis saja? Harus berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang telah kalah, tinggal menunggu apa lagi? Jepang pasti memerdekakan kita, tetapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami menginginkan kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hasil dari hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita akan dijajah lagi. Tolong lepaskan dulu ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, kami belum mempertimbangkan masa ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan kesempatan kali ini. Karena kesempatan kali ini tidak akan datang dua kali, Bung. Tapi apakah kita bisa? Semua ini kita lakukan. Mungkin tentu, Bung. Saat kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah peperangan. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta pun akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi oleh Soekarno di Rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945, dini hari saat semua orang sibuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 36 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa kita, jatuh bangun menyusun kekuatan untuk mencapai cita-cita. Semalam, kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tugas bahasa Indonesia kami yang berupa drama yang dikutip dari cerita sejarah. Apabila ada salah kata atau penulisan nama, mohon dimaafkan karena manusia tempatnya salah. Demikian kami ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.